Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Saya dengan NIM 33377220051. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya bertujuan untuk beritahu bagaimana cara penggunaan Power BI dalam melakukan visualisasi sebuah data. Ini bermaksud untuk menyelesaikan tugas atau maupun UAS saya, terutama pada mata kuliah data warehouse. Baik, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu kira-kira dataset apa yang akan kita dapatkan, yang akan bisa kita visualisasikan. Di sini dataset yang saya pilih adalah Global AI, Job Market, and Salary Trend 2025. Alasannya kenapa memilih ini, karena sejujurnya saya hanya penasaran. Saya penasaran kira-kira bagaimana job market AI pada global saat ini dan bagaimana tren sebuah gajinya, karena memang saya pribadi ini ingin uh, memasuki dunia AI, jadi saya penasaran aja dan saya melakukan datasetnya yang kurang lebih dia berisikan 19 kolom. Ini yang lebih spesifiknya, ya. Mulai dari ada experience level, ada apalagi ada employee employment type, terus ada company location dan sebagainya. Ini lumayan banyak, ada 19-an dengan data yang lumayan banyak juga ya. Ada 15 ribuan data di sini dari 50 negara yang berbeda. Baik, saya di sini sudah coba download datasetnya. Kita juga bisa coba download juga datasetnya ya di sini. Jadi kita juga bisa coba download datasetnya. Sembari itu kita coba buka Power BI terlebih dahulu. Oke. Baik, nah selanjutnya saya akan coba share screen langsung ke Power BI-nya. Bentar, sembari menunggu proses pembukaan Power BI. Baik, nah ini adalah baik, ini adalah sebuah visualisasi pada Power BI yang awalnya. Dan di sini kita coba tadi import data yang dari yang kita download tadi. Kebetulan saya memang udah download datanya ya dari jauh-jauh hari. Sebentar. Baik, ini nanti ke CSV saja, terus tinggal pilih datanya ya, pilih data di sini connect, dan nanti akan membuka sebuah folder yang akan meminta datanya. Oke, seperti ini. Jadi langsung aja kita pilih. Baik, yang pertama kita lakukan, tentu kita harus data understanding terlebih dahulu, kira-kira datanya untuk apa dan sebagainya. Dan kebetulan kita tadi sudah coba lakukan data understanding ya, mulai dari tadi ini gaji per tahun, salary base ini gaji per tahun, ini adalah job title-nya, ini eh, currency originalnya, terus yang ada tadi experience levelnya, employment type-nya, company location-nya, company size, employee residence-nya, negaranya berasal dari mana, dari remote ratio juga, apakah hybrid, apakah work from home, ataukah harus work from office. Selanjutnya ini ada required skill, dan ada education required, dan sebagainya ya. Ini lumayan banyak banget data, tapi karena memang keterbatasan pengetahuan saya juga, saya mungkin akan coba untuk menelaah dan memvisualisasikan data yang memang mungkin tidak komprehensif gitu. Yang saya bisa saja, oke. Jadi kita coba load terlebih dahulu datanya. Nah, sebentar, sebentar. Oke, didapatkan ya 15.000 tadi, 5.000, 15.000 kolom. Oke. Oke, ini adalah sebentar. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awal dari sebuah datanya. Di sini kita ada data yang kalau kita lihat dari area sini, di sini kita ada data bagian ininya. Cuman di sini kita perlu tahu dulu nih data cleaningnya. Kita perlu melakukan data cleaning atau tidak. Kita bisa klik kanan di sini dan mulai masuk ke edit query saat ini. Terus saya akan share screen yang bagian edit query-nya.
Baik, ini adalah contoh dari edit query kita saat ini, mulai dari job title dan sebagainya. Cuman kebetulan memang pada saat coba untuk data cleaning, kalau kita lihat masing-masing dari distribusi, masing-masing dari statistik dan sebagainya, ternyata ini tidak ada hal-hal yang aneh ya. Kalau kita lihat cukup cukup bagus karena valid semua, tidak ada yang error, tidak ada yang empty dan sebagainya. Dan ini sudah cukup bagus. Jadi ini is fine. Cuma karena kita akan memakai ini ke beberapa bagian untuk visualisasi datanya, dan saya juga udah mencoba. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah yang pertama, saya pribadi ingin coba mengetahui kira-kira top skill apa yang paling sering dicari oleh perusahaan. Jadi kita perlu untuk nge-pivot hal tersebut untuk eh, sebutannya untuk nge-split bagian sini biar lebih spesifik. Tapi sebelum itu biar tidak berdampak signifikan ke dataset asli, kita duplikat aja. Terus sini mungkin kita namain get AI skill ya. Get skill juga boleh. Skill juga boleh ya. Nah, selanjutnya kita coba split terlebih dahulu ya data-data tersebut. Kita coba split data tersebut. Sebentar. Bagian sini kita coba split dulu datanya ya. Selanjutnya masuk ke area sini untuk split data, split kolom, B delimiter, oke. B delimiter di sini kita delimiternya sekoma ya, karena memang ini koma pakai koma, jadi kita okein aja. Dan hasilnya akan seperti ini. Ya, dia akan membuat 5 kolom baru. Cuma di sini kalau kita lihat itu malah empty dan sebagainya ya. Dan itu mungkin akan berdampak yang kurang bagus. Jadi mungkin lebih baik kita coba trim satu persatu dulu data-datanya. Nanti habis itu kita coba untuk nge-pivot ya. Kita on-pivot datanya. Ini kita trim dulu. Kita trim. Kita trim untuk dirapihin aja sih sebenarnya kalau untuk trim. Trim itu untuk rapi-rapihin bagian spasi dan sebagainya. Kita trim. Kita trim. Oke, ini udah. Habis itu kita coba on pivot kolomnya, ya. On pivot kolomnya. Nanti akan ada dua penilaian di sini, ada atribut dan ada juga value. Nah, nanti kita akan pakai yang value-nya ini. Kita akan memakai value-nya ini sebagai dataset kita untuk mendapatkan top 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 skill-nya gitu ya. Di sini biar lebih mudah, kita nggak usah pakai value, jangan jangan namanya value, tapi kita rename aja sebagai skill. Misalkan skill. Oke, kan sebagai skill. Nah, di sini kita udah dapat data yang kita pengen ini. Tapi sebelum itu karena kita juga pengen mencari tahu kemungkinan kira-kira em, lowongan kerja ini per tahunnya bagaimana tren lainnya. Jadi di sini kita coba pastikan dulu ya bagian ininya. Kita pastikan dulu apakah ini termasuk ke date apa enggak. Tapi kalau kita lihat dari sini memang udah masuk ke area ini ya. Tipe kolomnya itu ke date, nah, ke date. Itu udah cukup bagus ya. Di sini karena udah ini, jadi kita apply aja di sini. Kita apply. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke area Power BI desktop yang tadi. Ini kita tunggu aja ya tadi ya. Terus habis itu nanti kita tinggal tunggu aja. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kalau kita lihat ya, di sini tadi kita mendapatkan atau menambahkan sebuah dataset baru khusus untuk skill dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan apa nih? Yang pertama kita lakukan adalah membuat visualisasinya terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa cara ya. Ada banyak banget di sini, ada banyak banget visualisasi yang mungkin bisa kita gunakan. Cuman karena saya keterbatasan pengetahuan, jadi mungkin saya akan membuat visualisasi yang menurut saya mudah bagi saya ya. Oke, yang pertama kita lakukan coba buat ininya dulu aja ya, biar lebih enak. Buat visualisasi untuk bagian headline-nya dulu. Nah, oke, kita buat visualisasi untuk bagian headline-nya dulu di sini, biar lebih enak. Oke. Nah, data yang kita ini kan sebenarnya data global AI job market ya. Jadi di sini kita coba tulis saja global AI job market and salary trend. Oke. Ini kita besarin, kita centerin, di situ ini kita boldin juga ya, biar enak aja sih sebenarnya, biar lebih bagus aja. Selanjutnya kita bagian ke properties. Ini, oke, maaf, maaf.
posisinya di bagian sebentar. Kita tambahin padding aja. Ini kita tambah jadi 20 aja. Oke, mungkin kita tambah jadi 25 ya, biar lebih ke tengah gitu. Oh, tidak bisa. Oke, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, udah cukup lah ya seperti ini. Oke. Ini biar enak, mungkin kita kasih background aja. Biar enak, mungkin kita kasih background. Ya. Gimana caranya pakai background? Bisa pakai efek ini. Jadi kita bisa warna yang kita pilih aja. Ini warna primary-nya. Jadi di sini saya coba pakai warna primary biru. Dan di sini kita ubah dulu bagian font color-nya. Nah, oke, ini jadi jauh lebih baik ya daripada kosongan kayak tadi. Nah, selanjutnya yang kita perluin apa? Kalau saya pribadi, saya pengen mencari tahu dulu terkait line chart-nya nih. Kira-kira dari tren global marketnya seperti apa? Nah, saya pengen tahu dulu terlebih dahulu kira-kira global market itu seperti apa trennya. Di sini kita bisa tambahin visualisasinya, tambahin x-axis dan y-axisnya. Nah, so far yang kita butuhkan adalah postingan date-nya sebagai x-axis ya tentu. Ya, cuma ini kan per tahun ya. Kita pribadi pengennya ngambilnya per bulan aja. So far quarter juga terlalu sedikit datanya. Day juga akan terlalu berspekulatif ya. Jadi lebih baik kita pakai month aja, pakai bulan. Ya. Minggu lebih baik mungkin, tapi karena tidak ada, jadi kita mau yang pakai yang per bulan aja. Nah, y aksesnya itu kita bisa ngambil beberapa hal di sini. Cuma di sini saya ngambil coba ide aja, habis itu kita count. Nah, persis seperti ini cara. Nah, tapi biar lebih bagus karena so far saya ngerasanya ini kurang kurang oke ya ngelihatnya ya. Jadi ini kurang oke ngelihatnya. Jadi paling kita coba ubah-ubah visualisasinya terlebih dahulu. Di sini ada x-axis juga sebentar. Untuk title-nya maybe sebentar ya. Title kita open aja ya. Untuk y-axis juga sama. Ini title-nya kita open aja. Jadi kita cuma ngasih ngasih ininya aja. Asik ini lebih. Nah, untuk title bagian sini aja mungkin yang kita ini. Anggap aja ini adalah em, trend line, tren lowongan kerja. Oke, job market ya. Job market 2024. Oke. Nah, ini trennya. Tren job market 2024. Ini udah cukup bagus ya. Cuman mungkin kita ubah visualisasinya sedikit biar lebih oke. Kita bisa gunain bagian color sini, kita ubah. Nah, jadi kita pakai tiga warna utama aja. Pertama warna merah, maybe, dan lain-lain ya. Tadi, tapi warna biru udah pasti. Di sini kita coba pakai warna merah aja. Biar lebih kelihatan oke aja. Nah, selanjutnya yang kita lakukan apa? Saya pribadi pengen mengetahui terkait average salary mungkin ya. Average salary per tahun. Nah, rata-rata per tahunnya berapa? Di sini yang kita lakukan apa? Yang pertama, karena ini average salary, maybe kita bakal tinggal masukin bagian ini aja. Dan kita ambil bagian average-nya. Ya, persis seperti ini. Tapi mungkin biar lebih enak, jadi kita rename aja datanya. Jangan salary USD, tapi salary of years. Gini aja gini. Salary aja ya. Salary. Working on it. Nah, ini jadi otomatis keganti ya. Karena ini kan based on nama kolom ya. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu nih ininya. Mungkin kalau misalkan eh, mau coba ubah pakai background ya, maybe. Cuma so far karena menurut saya pribadi pakai background di sini kurang oke. Jadi mungkin saya skip aja pakai backgroundnya. Jadi kayak gini aja cukup ya bagi saya pribadi. Nah, selanjutnya yang kita pengen tahu apa nih? Saya pengen tahu terkait em, mungkin top skill terlebih dahulu aja lah ya. Kita coba ngambil top skill terlebih dahulu. Di sini mungkin lebih baik kita pakai table aja atau mau pakai bagian maybe stacked bear. Cuman oke kita pakai ini aja bar chart di bagian ini. Oke. Nah selanjutnya gimana nih caranya untuk mencoba mendapatkan top skillnya? Tadi kan kita udah dapat bagian skill ini ya. Cuma so far kita nggak bisa langsung nembak ke sini. Ya. Ya, ini kita nggak bisa nembak langsung ke sini karena memang
Sebentar, sebentar. Bisa tidak ya? Kita coba langsung nembak sini. Oh, bisa ternyata. Oke, ini mantap. Ternyata ini bisa. Ini bisa langsung nembak ke area sini. Jadi biar bisa lebih mengetahui kira-kira top skillnya apa. Tapi kalau kita lihat dari sini kelihatan ya, top skill yang paling paling diminati akhir-akhir ini apa aja itu kita bisa kelihatan di sini. Oke, ini mungkin kita berbesar aja dulu. Oke, gini aja. Tapi di sini kita lihat nih ada Python. Wah, Python ternyata lumayan banyak diminati ya dari perusahaan. Oke. Nah, biar lebih bagus, kita ganti namanya dulu, top skill aja ya. Nah, kita namanya top skill aja. Top skill seperti biasa, saya lebih suka untuk yang di bagian center ya, untuk alignmentnya. Selanjutnya saya kurang suka nih kalau bagian ini ada labeling itu ya, saya pribadi kurang suka. Tapi ini tergantung selera ya. Kalau saya pribadi kurang suka, jadi saya hapus aja. Ya, akses juga sama saya hapus aja. Nah, kurang lebih seperti ini dan. Oke. Nah, selanjutnya saya pribadi pengen mengetahui apa sih? Saya pribadi ini pengen mengetahui terkait mungkin gaji ya. Gaji. Gaji kira-kira kalau misalkan gaji sesuai dengan mungkin sesuai dengan bentar. Oh, gini aja sesuai dengan experience-nya kira-kira oke kira-kira apa? Kalau nggak daripada experience mungkin lebih baik ke sebentar. Nah, ada apa aja di sini kita lihat tuh ya. Ada recorder, employment type, ada experience level dan oh kita cobain satu-satu aja ya. Oke, kita coba. Kita di sini kita pakai yang mudah-mudah aja lah ya. Kita pakai maybe stack ke kolom aja, stack ke kolom chat aja. Sorry. Oke. Em, saya pengen tahu terkait kira-kira gaji tertinggi yaitu untuk employment itu untuk experience level employment itu berapa ya? Di sini kita coba pakai x-axisnya dari axisnya dari bukan kita ngambil dari average ya. Ini bukan dari experience, sorry, sorry, sorry. Tapi sebuah salary. Jadi kita ambil average dulu. Selanjutnya experience level ya. Nah, jadi ini ada eksekutif, ada senior, ada mid, dan ada entry. Oke, ini biar lebih fokusnya kita taruh di atas aja, di atas sini. Atas sini. Bentar. Oh, terus boleh di sini. Yang cukup banyak pas ini. Nah, di sini tuh kosong kayaknya mungkin nanti kita tambahin satu card baru ya. Saya sengaja kosongin biar kita nambah card baru aja. Oke, di sini seperti biasa saya kurang suka ada x-axisnya. Saya juga kurang suka ada title untuk y-axisnya. Untuk yang general mungkin masih oke. Average of salary by experience. Oke, oke, kita horizontal alignment. Udah, oke, sip. Nah, tadi kita, bentar. Mungkin kurang kalau misalnya kita tidak ganti warnanya ya. Jadi kita coba ganti warnanya dulu aja. Kalau, sorry, 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 sorry. Nah, untuk bagian visualisasi harusnya di bagian kolom sini. Oh, ini bagian kolom. Kita bagian warna merah aja kali ya. Biar ada. Oke, siap. Nah, selanjutnya saya pengen tahu nih di sini ini top skillnya itu apa gitu yang didapetin di bagian sini. Jadi mungkin kita tambahin sebuah card baru. Kita coba tambahin card baru di sini. Kita tambahin card baru di sini. Nah, di sininya karena based on skill, jadi kita kayaknya butuh sebuah measure baru, measure baru. Kita buat perhitungan baru.
Namizer atau Namizer ya. Namizer. Di sini saya pengennya itu cuman mendapatkan nama Pythonnya ini nih, nama yang paling pertama ini, gitu. Tapi gimana caranya? Nah, kita perlu namanya Mizer ini. Terus sebentar. Salah, salah, salah. Sebelum sebelum. Oke, sebentar. Oke, di sini saya sudah ada kodenya sih ya. Jadi saya tinggal copy aja seharusnya. Sebentar. Nanti saya jelasin intinya apa. Hmm. Nah, jadi intinya ini untuk penamaan dan dan ini kalau misalkan kalian mencoba ini ya. Jadi intinya your table name ini ntar ganti aja pakai nama nama table kalian. Contohnya di sini tambah tabelnya get skill. Oke, nanti saya akan taruh di deskripsi deskripsi YouTube. Nanti kalian bisa coba. Nah, intinya di sini dia bakal nge-get area skill ini. Nanti habis itu dia counting kira-kira yang terbanyak apa. Nanti diambil yang top paling pertamanya. Nah, kalau lebih seperti itu. Oke. Nah, ini kalau misalkan ternyata topnya itu lebih dari satu nih. Nanti misalkan Python dan SQL itu dia ternyata posisinya sama dan dengan nilai yang sama. Maka nanti kodenya akan seperti ini gitu. Nggak cuma satu doang tapi ada dua. Tuh, yang paling topnya ya. Nah, kalau seperti itu. Jadi kita entry. Oke, ini dapat ya bagian top skill ini. Udah, tinggal kita masukin ke area sini. Bentar. Nah, pattern is top skill. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih? Data yang bisa kita dapetin dari sini. Kira-kira apa data yang mungkin bisa kita dapetin ya? Em, oke, gini. Mungkin kita bisa dapatkan data baru ketika ingin mendapatkan ada banyak sih sebenarnya Maya. Yang tadi kita lihat ada banyak juga. Di sini misalkan user experience mungkin masih bisa digali lebih lanjut atau employment type-nya. Coba kita cek ke employment type kan tadi ada beberapa ya, ada freelancer, ada full time, ada kontrak, ada sebagainya lah. Kita pengen tahu nih kira-kira dari sekian beberapa eh, tipe ini kira-kira yang gaji yang paling tertinggi itu apa gitu. Nah, jadi kita coba dapetin aja di sini. Sebentar. Kita pakai sebuah stacket column lagi aja. Nanti di sini kita tinggal pakai employment type ya, employment itu bagian x-axis. Selanjutnya salarinya. Kita ambil average-nya aja, jangan jumlah tapi average. Oh, ternyata tidak jauh beda ya kalau kita lihat dari sini. Dia tidak memberikan sebuah signifikansi yang terlihat. Nah, tapi biar lebih bagus seperti biasa kita kasih sebuah visualisasi seperti ini. Title kita hapus, akses kita hapus, akses kita hapus. Oke, selanjutnya untuk bagian title-nya average of salary by employee. Baik. Oke, di sini kita coba line terlebih dahulu. Oke, di sini ternyata nggak terlalu kelihatan jauh ya sebenarnya. Oke, oke. Ini biar lebih sama warnanya sama yang atas. Kita kasih warna yang sama aja ya. Hmm, general effect. Oh, kolom, color ini, ini juga sama ya. Ini. Nah, jadi ini lebih baik lah ya daripada sebelum. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih yang bisa kita dapetin? Kira-kira apa yang bisa kita dapetin? Oh, gini, kita ngambil top 10 top top 10 pekerjaan yang paling dicari, mungkin itu ya. Cuma karena ini pekerjaan, mungkin kita pakai table aja. Kita coba pakai table di sini. Kita coba cek kira-kira pekerjaan apa yang paling sering dicari. Itu melalui apa? Pertama, tentu kita perlu ambil job title-nya.
Nah, nah seterusnya apa yang kita dapetin? Yang perlu kita ini, yaitu kita perlu sumnya juga sih. Oh ini kita kawan aja nih. Oh ini kalau kawan, sorry, sebentar. Oke, kita coba untuk yang di sini. Oke, sebentar. Diperbaiki. Oke, dan hmm, atribut. Oh iya, ini kan dari ini ya. Sorry, 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 sorry. Seharusnya kita ngambil dari sini ya. Ini juga seharusnya kita ngambil dari sini aja nih. Terus ini job title dari sini ngambilnya. Terus ini dari sini juga. Kita coba di count. Nah, ini dia. Harusnya tadi tuh soalnya kan sampai 15.000 doang ya. Jadi kalau tadi itu 3 ribuan kayaknya nggak masuk akal. Ini biar enak. Ini employment type kita ngambil dari yang kayak job data itu aja, jangan dari get skill. Karena dari get skill kan tadi kita nggak pivot ya, nggak pivot. Jadi ya nanti akan ada duplikasi gitu. Employment type di sini. Ini average of salary berarti bagian salary USD ini. Kita ambil average. Oke, ini ya. Ini untuk job title-nya. Di sini kita coba perbaiki dulu. Kira-kira untuk visualisasinya oke gimana? Untuk visualisasinya oke gimana? Pertama yang dilakukan adalah mungkin di sini ada beberapa style ya. Ada style pakai minimal, ada yang ball header mungkin, terus ada alternating rows, ada lumayan banyak di sini. Tinggal pilih aja sebenarnya. Nah, dia jadi tinggal pilih aja sebenarnya emang kira-kira lebih suka yang mana. Tuh, ada banyak pilihan. Tapi saya pribadi sebenarnya lebih suka yang minimal seperti ini. Jadi kita coba pakai yang minimal aja. Nah, ini title kita aktifin aja. Em, top job, top job. Ini top job aja. Ini top job aja. Selanjutnya, ini namanya mungkin kita ubah aja ya, jangan job title tapi jabatan misalnya. Jadi biar lebih kelihatan, kelihatan enak aja dibacanya di jabatan. Kalau nggak gini, kalau nggak daripada jabatan mungkin lebih ke biar lebih nyatu sama yang lain karena yang lain bahasa Inggris, jadi kita pakai job title please. Nah, sip kayak gini ya. Oke, siap mantap. Ini biar lebih, mungkin biar lebih ini ya. Asik. Nah, tinggal satu lagi mungkin kita bisa coba untuk kan kita udah tahu nih, kira-kira karena ini kayak machine learning researcher ini, dia ini ternyata minatnya lumayan banyak nih. Cuman kita nih pengen tahu nih, kira-kira em, yang dapat gaji terbesar tuh yang mana gitu, misalkan. Nah, di situ kita juga coba bisa yang lain juga ya, entah menggunakan cluster kolom mungkin dan sebagainya. Cuman di sini kita coba hal lain dulu. Coba kita pakai tembak lagi aja ya, biar lebih nyatu sama yang sebelahnya. Nah, kayak gini. Mungkin jadi lebih nyatu atau kita bisa kayak gini. Biar lebih nggak terlalu apa bosan gitu. Nah, di sini kira-kira tadi apa job title-nya dan salary USD-nya. Nah, dapat nih. Ini jangan sum ya. Sum ini kan hasil dari keseluruhan ya. Jadi kita ambil average-nya aja. Kita lihat dari average kira-kira nah ini. Bentar. Oke, ini bisa dipersempit lagi. Ini bisa dipindahin dikit ke sini. Dan ini bisa di close lagi.
Nah, oke. Sorry, kita ubah dulu dong. Sorry. Terus, hmm, kita mungkin ganti ininya dulu ya, ganti stylenya dulu. Seperti yang kita lakukan biasa. Top job, base salary. Oke. Nah, kurang lebih sebenarnya seperti ini aja. Ya, mungkin kita bisa ganti warnanya kalau mau, atau misalkan nyoba untuk eksplorasi hal lain di sini. Karena sejujurnya ini bisa lebih dieksplorasi banyak banget fitur-fitur em, maupun kolom-kolom yang masih bisa jauh dieksplorasi. Cuma karena keterbatasan pengetahuan dan waktu saya juga, jadi saya mencoba membuat yang seadanya saja, kurang lebih seperti ini, tidak terlalu sulit, masih termasuk simpel, seperti yang bisa kita lakukan dari kita bisa menyimpulkan ya, kelihatan banget dari sini, ternyata tren job market dari global AI ini menurun drastis, tetapi ini mulai masuk ke equilibrium ya, itu mulai masuk ke area yang seimbangnya. Selanjutnya dari kita tahu bahwa oh ternyata gaji tahunnya itu lumayan besar, yaitu 115.000 dolar. Penelitian ini ternyata top skill yang paling dibutuhkan itu adalah Python, dan ternyata dari average of salary by experience itu eksekutif itu yang paling pertama, dan ini cukup stabil ya, maksudnya cukup dapat dimengerti hierarkinya. Selanjutnya top skill selain Python apa aja kayak SQL, TensorFlow, Kubernetes, Scala, and anything. Ini juga terlihat, dan ini ada top jobnya yang lagi dicari banyak-banyak ini yang lagi dicari banget kayak machine learning researcher, AI software engineer, ada juga machine learning engineer, AI architect, dan anything in here. Jadi kalian bisa lihat di sini. Terus di sini ada average of salary by employee type ya. Di sini ada full time, ada kontrak, ada freelance, dan ada part time. Tapi ini cukup cukup kaget juga ya karena ternyata tidak ada kesenjangan yang terlalu besar di antara beberapa employee type ini. Dan ini top job by salary kalau kita lihat ternyata salary yang paling terbesar itu dari AI spesialis dan lanjut ke machine learning engineer, dan selanjutnya di head of AI. Oke, dari sini kita bisa lihat nih, oh ternyata sepertinya yang lagi-lagi dicari gencar-gencar ini dengan gaji yang lumayan tinggi ini machine learning engineer gitu, kurang lebih seperti itu. Atau head of AI mungkin seperti itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan banyak hal ya dari visualisasi ini, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari saya seperti itu saja. Kurang lebihnya, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.